Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan bahas bocoran anime Boruto episode ke-203. Akhirnya, ini yang kita tunggu-tunggu. Bocoran resmi untuk anime Boruto episode ke-203 akan mengatasi manga Boruto chapter 36. Sekarang, kita bisa berasumsi ternyata Chaos tidak beraksi di episode ke-198 dan 199 karena mereka sedang mempersiapkan pertarungan Jigen melawan Naruto. Wah, ini keren sih. Baiklah, berikut ini adalah cerita lengkap dari anime Boruto episode ke-203. Bagi yang tidak suka dengan spoiler, lebih baik di skip video kali ini. Boruto yang tengah pergi mencari tahu informasi dari Tsunade tentang segel Byakugo, tiba-tiba saja terpleset dan jatuh dari atas pohon. Boruto langsung teriak kesakitan dan Mitsuki berkata, tidak biasanya Boruto salah langkah seperti itu. Boruto langsung menyela perkataan Mitsuki. Dia bilang, tidak biasanya, itu bahkan tidak pernah terjadi sekalipun di hidupku. Ini pertama kalinya sejak aku menjadi ninja. Tubuhku tiba-tiba membeku. Mitsuki langsung berkata, Boruto, tangan kananmu. Boruto langsung berkata lagi, karmanya, ini menyebar. Apa gara-gara ini aku terjatuh? Mitsuki membalas, bukankah kau yang sengaja mengaktifkannya? Boruto langsung menjawab lagi, tidak, aku belum bisa menggunakannya. Biasanya ini aktif saat pertarungan sengit saja atau kalau aku sedang berada dekat Kawaki. Mitsuki langsung spontan berkata, Kawaki, apa sudah terjadi sesuatu kepadanya? Nada Daime sedang bersamanya sekarang, tapi Boruto langsung berkomentar, aku punya perasaan buruk tentang ini. Kemudian adegan beralih ke rumah Boruto. Naruto bertanya pada Kawaki, Kawaki, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang mencari pecahan dari vasnya. Aku kurang satu, kata Kawaki. Naruto berkata, aku ragu kau akan menemukannya sekarang, karena Hinata hampir setiap hari bersih-bersih rumah. Kawaki membalas, kau mungkin benar, tapi tidak bisa kubiarkan begitu saja, sebelum kuperiksa sendiri. Naruto berkata, lagi pula, vas bunganya sudah diperbaiki dan kerjamu sudah bagus. Apa bagusnya vas yang bocor, kata Kawaki. Bukan itu maksudku, kata Naruto. Kawaki langsung berkata lagi, dan juga mengatakan hal seperti itulah yang membuat Boruto selalu meneriakimu tahu. Naruto langsung berkata, benar juga. Lalu adegan beralih ke Shikadai dan Inojin yang sedang bermain kartu Shinobi Gemaki. Inojin bertanya pada Shikadai, bagaimana menurutmu tentang dia? Shikadai menjawab, dia yang mana? Kawaki, kita jadi teman sih. Tapi, apa kita bisa mempercayainya begitu saja? Tanya Inojin. Shikadai membalas, maksudmu tentang dia yang mungkin menjadi masa-masa musuh begitu? Inojin berkata, ayahku dari Anbu, jadi dia selalu mengawasi hal yang mencurigakan. Tapi sepertinya ayahku cukup mempercayai Kawaki. Tapi ibuku bilang untuk tetap menjaga jarak dengannya. Shikadai berkomentar, ayahku justru seperti ibumu. Atau malah dia lebih waspada dari ibumu. Ya, aku rasa ini normal bagi orang tua untuk khawatir. Shikadai langsung melemparkan kartu dari tangannya dan berkata, nih. Oh, sial, aku kalah lagi, kata Inojin. Hehehe, jangan meremehkan rekamanku ya, kata Shikadai. Bagaimanapun secara pribadi, aku suka Kawaki. Kau tahu, kurasa dia orang yang jujur, kata Shikadai. Kuharap kau benar, kata Inojin. Kemudian adegan berpindah ke toko bunga milik Ino. Terlihat Sakura sedang membeli bunga di sana. Ino berkata pada Sakura, kau kesini beli bunga? Biar ku tebak, pasti Sasuke mau pulang kan? Sakura langsung menjawab, ya hehe. Ino berkata, misi penting atau tidak, aku paling tidak tahan sama suami yang hampir tidak pernah ada di rumah. Tapi aku juga agak cemburu padamu, yang selalu tetap terus menjadi gadis yang jatuh cinta selamanya. Hehehe, terkadang aku merasa kesepian, tapi sudah cukup sekarang dia pulang ke rumah dengan selamat, walaupun jarang. Ino langsung membalas, iya ya, aku nggak akan pernah bisa melakukan hal yang sama sepertimu. Lalu tiba-tiba Sarada datang ke toko Ino. Dia berkata, halo Master Ino, aku mencarimu mama, ada yang ingin aku tanyakan. Tanda di dahimu itu jelaskan kepadaku tentang metode regeneration jutsu. Belum sempat dijawab oleh Sakura, adegan langsung berpindah lagi ke Kashin Koji yang mengawasi Kawaki. Kashin Koji berkata, sudah cukup lama sejak kekalahan Delta. Aku mengantisipasi Jigen akan melakukan pergerakan, tapi tetap tidak ada tanda-tanda darinya. Pasti Jigen sudah mendapatkan informasi dari Delta tentang Boruto yang memiliki karma juga. Jadi, apa yang akan kau lakukan, Jigen? Di sisi yang lain, Kawaki berkata, nggak ketemu. Kayaknya memang sudah hilang. Sudahlah Kawaki, biarkan saja, kata Naruto. Sial, kalau begitu akan kulem saja lubangnya, kata Kawaki. Kemudian terlihat Hinata dan Himawari yang berpamitan dengan Naruto untuk berbelanja makan malam. Saat Naruto sedang membuang sampah, tiba-tiba segel karma di tangan Kawaki mulai aktif sendiri. Segel tersebut membentuk simbol yang sama yang pernah dilihat oleh Sasuke di dimensi Jigen. Adegan langsung berpindah lagi ke toko Ino. Percakapan Sakura dengan Sarada dilanjutkan kembali. Sakura berkata bahwa singkatnya,
Ini jutsu di mana saat darurat si pengguna bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dengan menggunakan cakra yang tersimpan di tanda ini sedikit demi sedikit setiap hari. Sarada berkata, Nana Daime sudah bilang tentang hal itu. Yang ingin aku tahu, kenapa tanda itu mirip dengan karma? Itu yang menyebabkan aku bertanya-tanya, apakah ada hubungannya? Sakura membalas, menurut Guru Tsunade, itu merupakan jutsu yang sudah ada sejak dulu sekali. Sejak zaman Rikudo Senin. Rikudo Senin, kata Sarada. Oh benar juga, aku harus berbelanja setelah ini. Jadi, kamu tidak keberatan kan untuk membawa bunga ini pulang? Kata Sakura. Sarada membalas, bunga? Jangan-jangan ayah mau pulang? Sakura hanya tersenyum sumringah kepada anaknya. Lalu tiba-tiba saja Ino langsung merasakan cakra yang sangat jahat. Sarada dan Sakura yang melihat reaksi Ino langsung terkejut. Adegan langsung beralih ke rumah Naruto lagi. Terlihat Kawaki sedang merintih kesakitan karena karmanya yang aktif. Naruto yang melihatnya langsung terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Kawaki. Terlihat Kashin Koji masih terus mengawasi Kawaki dari kejauhan. Lalu tiba-tiba saja karena Kawaki mulai mengeluarkan portal dimensi dan muncullah seorang yang tidak pernah diharapkan datang. Ya, orang itu adalah Jigen. Kawaki dan Kashin Koji yang melihatnya langsung terkejut jadi-jadinya. Naruto yang melihat sosok yang baru pertama kali dia lihat itu kelihatannya tidak seterkejut Koji dan Kawaki. Kawaki langsung berteriak, "Kau, Jigen!" Koji langsung berkata juga, dia muncul dari karma Kawaki. Tidak mungkin, jika dia bisa melakukannya, maka tidak perlu dibuat misi pemulihan wadah. Jadi kenapa dia malah membuat misi seperti ini? Terlihat jika mengawasi kata Kashin Koji juga. Koji langsung refleks menghilangkan kataknya. Koji berkata lagi, kukira aku dapat menyelidiki tujuan Jigen lewat gerakannya. Tapi ternyata aku yang telah diamati. Kemudian ada gambar ganti lagi ke Ino. Ino berkata, cakra ini tiba-tiba menghilang, tepat di dekat Naruto. Ini pasti musuh yang mengincar Kawaki. Ino langsung menghubungi Naruto. Dia berkata, Naruto, kau tidak apa-apa. Ya, musuh hanya ada satu di hadapanku. Aku ingin mengatasinya sendiri seperti yang lalu. Baiklah, akan kubuat pasukan polisi bersiaga untukmu. Tentu terima kasih, kata Naruto. Jigen akhirnya mulai mengeluarkan suaranya. Dia berkata, aku sepertinya sedang berada di ruang tamumu, benar kan? Aku minta maaf, Naruto Uzumaki. Aku tidak bermaksud memasuki ruang tamu tanpa izin. Lupakan itu, kau Jigen kan? Aku ingin bicara denganmu, kata Naruto. Jigen berkata, aku cuma datang untuk menjemput anak bandelku, itu saja. Aku akan segera pergi. Aku tidak ada maksud memulai masalah denganmu. Naruto langsung menghajar Jigen sambil berkata, bukan kau yang memutuskan di sini. Jigen langsung mengkonter serangan Naruto dengan menendang perut Naruto dan menancapkan batang hitam di sekujur tubuh Naruto. Naruto langsung berhenti kesakitan dan Jigen berkata, aku tidak punya waktu bermain denganmu. Jadi diamlah di sana sebentar. Sekarang anakku yang nakal, liburanmu sudah selesai. Ayo kita pulang. Aku bukan anakmu dan aku tidak pernah menganggapmu sebagai ayah, kata Kawaki. Jigen membalas, baiklah, cepat bangun atau kau mau terluka lagi. Kemudian Ino terlihat sedang memberikan arahan kepada para polisi Konoha. Sarada langsung berpamitan dengan Sakura. Ternyata Sarada berbohong pada Sakura kalau dia akan pulang ke rumah. Dia malah ingin di tempat Naruto dan Kawaki. Dia berpikir mungkin dia bisa membantu mereka berdua. Meski dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan, tapi dia tidak bisa tinggal diam begitu saja. Kemudian adegan kembali ke Kawaki dan Jigen. Kawaki terlihat melancarkan pukulan ke wajah Jigen, tapi Jigen dengan mudahnya menangkap pukulan Kawaki. Kawaki berkata, tanda busuk yang kau berikan ini, beritahu aku bagaimana cara menghilangkannya. Kau tidak peduli lagi dengan karmanya, kenapa? Tanya Jigen. Naruto yang sedang kesakitan berkata, apa-apaan tongkat ini? Dia menyerap cakraku. Menyedihkan, cepat bangun, kau mempermalukan nama Hokage, kata Kurama. Naruto berkomentar, hei, diam Kurama. Lalu Jigen membahas kata-kata Kawaki. Jadi kau lebih menyukai mainan tangan kanan itu ya, daripada karma yang kuberikan padamu. Coba pikir, bagaimana kau bisa yakin kalau itu bukan benda untuk memonitor orang luar sepertimu? Kalau begitu, apa bedanya itu dengan karma? Kawaki langsung berteriak, diam, Hokage ke-7 bukan orang sepertimu. Jigen langsung kesal dengan teriakan Kawaki dan dia mulai meremas tangan Kawaki. Dia berkata, aku mulai muak dengan kebodohanmu. Cepat bangun. Tidak sadarkah kalau kau sedang diperalat? Tidak ada tempat bagimu di sini. Lalu adegan beralih ke Boruto dan Mitsuki yang sedang tergesa-gesa untuk kembali ke rumah. Karena Boruto yang tadinya sudah meredah sekarang kembali aktif lagi. Lalu Shikadai dan Inoji yang melihat Boruto dan Mitsuki langsung merasa ada yang tidak beres. Lalu terlihat di rumah Naruto, Jigen masih berbincang-bincang dengan Kawaki. Jigen berkata pada Kawaki bahwa hanya dia satu-satunya yang peduli pada Kawaki. Dia bukan pengecut seperti Naruto yang terobsesi dengan perdamaian. Menurutnya, Naruto hanya berpikir tentang kedamaian desanya saja. Setelah mereka pulang nanti, Jigen mulai membersihkan tangan kotor Kawaki. Menurutnya, tangan itu merusak pemandangan. Lalu Kawaki dengan kocaknya berkata, hei botak, kau sangat memuakan, tikus tidak berguna. Jangan berani
saling menghina Nanda Daime. Jigen langsung terkejut melihat perkembangan segel karma Kawaki. Dan Naruto langsung memberikan tendangan kejutan ke wajah Jigen. Naruto berkata, yang dilihat olehnya sepertinya bukan teguran yang baik-baik. Jigen mulai bangkit berdiri sambil berkata, kau mau mengganggu apapun yang terjadi, aku akan melenyapkanmu Naruto Uzumaki. Jadi, itu pembahasan mengenai bocoran anime Boruto episode ke-203. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece,